Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Di kesempatan hari ini kita akan belajar mutola'ah bersama kitab Mirqatu Su'udi Tasdiqi di Syekhil Alim Al-Fadhil Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, syarah daripada kitab Sulamut Taufiq, matan daripada kitab Sulamut Taufiq. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu annahu sungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalali. Alhamdu, segala puji bagi Allah, atau alhamdu, segala puji lillahi, ialah milik Allah. Alladzi zat tafarrada, yang esa. Siapa? Alladzi Allah, bil izzi, dengan kemuliaan, wal jalali, dan keagungan. Wa tawahhada bil kibriya'i wal kamali. Wa tawahhada, yang maha tunggal. Siapa? Alladzi Allah, bil kibriya'i, dengan kebesarannya, wal kamali, dan kesempurnaannya. Yang tunggal, yang tertunggal dalam kebesaran dan kesempurnaan. Ahmaduhu ala kulli halin. Ahmaduhu, saya memujihu kepada alladzi Allah, ala kulli halin, di setiap keadaan. Hamdan yuqabilu ni'amahu. Hamdan, dengan pujian, yuqabilu, yang mengimbangi apa pujian, ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya alladzi Allah. Wa yudafi'u naqamahu, wa yudafi'u, dan menghindarkan diri, mampu menghindarkan diri apa hamdan, pujian, niqamahu, akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusawi ziyadata ni'amihi fil hali wal ma'ali. Wa yusawi, dan juga memadai apa hamdun, ziyadata ni'amihi, akan bertambahnya berbagai nikmatnya alladzi Allah, fil hali, atau karunia-Nya, fil hali, pada saat ini, artinya di dunia, wal ma'ali, maupun yang akan datang. Al ma'al berarti akhirat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul manni wal ifdali. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an, bahwa sungguhnya, la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di muka bumi ini, di alam ini, illallah, kecuali Allah. Wahdahu, Maha Esa Allah. La syarika, yang tidak ada sekutu itu maujud, lahu, bagi Allah. Dzul manni, yang memiliki anugerah, wal ifdali, dan pengutamaan, keutamaan atau wewenang. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi, anna, bahwa sesungguhnya, sayyidana, penghulu kita semuanya, Muhammadan, nyatanya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah.
Al-munqidu minal dhalal. Al-munqidu yang mengajak, yang menyelamatkan. Al-munqidu yang menyelamatkan minal dhalali dari kesesatan. Wadda'i dan mengajak ila asyrafil khisal pada paling mulianya akhlak atau perilaku-perilaku. Wa mubayyinul haram minal halali, dan membuat jelas atau menjelaskan pada yang haram, sesuatu yang haram, minal halali, dari yang halal. Sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa alihi khairi alin. Salla, semoga senantiasa mencurahkan rahmat Allahu, siapa Allah, alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallama, dan mudah-mudahan mencurahkan keselamatan siapa Allah, ala wa ala ashabihi, dan mudah-mudahan tetap juga atas para sahabatnya Nabi, wa alihi, dan keluarganya beliau, khairi alin, sebaik-baiknya keluarga. Amma ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fayaqulu ad'aful mubtadi'in ar-raji li rahmati arhamir rahimin. Fayaqulu, maka berkata, ad'aful mubtadi'in, siapa atau seorang yang terlemah di antara para pemula, ar-raji, yang selalu mengharapkan ni rahmati arhamir rahimin, akan rahmatnya Tuhan yang maha pengasih di antara para pengasih. Siapa itu yang mengaku sebagai terlemah dari orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu? Muhammad Nawawi, yaitu adalah Syekh Muhammad Nawawi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, amin. Mudah-mudahan mengampuni Allahu, siapa Allah, lahu, kepada Imam Nawawi, wa liwalidayhi, dan juga kepada kedua orang tuanya Imam Nawawi, amin. Kabulkanlah ya Allah. Nah, ini kitab syarahnya yang ngarang adalah Imam An-Nawawi. Inna risalata Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, tayyaballahu tharahu wa ja'alal jannata ma'wahu. Anna risalat asy-syekh, bukan innahnya, bahwa sesungguhnya risalahnya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, tayyabah, mudah-mudahan membaguskan, Allahu, siapa Allah, tharahu, pada tanah lembahnya beliau atau kuburan beliau, wa ja'ala, dan mudah-mudahan menjadikan siapa Allah al-jannatah, pada surga, ma'wahu, pada tempat tinggalnya beliau. Jadi Imam Nawawi mendoakan kepada pengarang kitab Sulamut Taufiq, yaitu adalah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Lamma 'allaqa biha katsirun minal wufudi, ketika 'allaqa, menggantungkan, biha, kepada risalah, katsirun, siapa sebagian besar, minal wufudi, dari perutusan, artinya delegasi pelajar, wa kanat muhtajatan ila bayanil maqsudi, wa kanat, dan ada siapa wufud, wa kanat, dan ada apa risalah, artinya kitab Sulamut Taufiq ini,
muhtajatan itu masih membutuhkan ila bayanil maksudi, akan penjelasan mengenai hal yang dimaksud, artinya tujuan dari materinya. Wahawat ma'asigoril hijmi, wahawat ma'asigoril hajmi wa husnil ikhtisar. Wahawat, dan artinya kendati bentuknya yang sangat kecil dan ringkasannya yang sangat bagus. Wahawat, dan juga memuat risalah ma'asigoril hajmi, yang dari kecilnya ringkasan, wa husnul ikhtisari, dan juga bagusnya ringkasan. Sigoril hajm ini bentuknya kecil gitu ya. Wa husnul ikhtisari, dan ringkasannya bagus. Malam yahwihi katsirun minal kutubil kibar. Namun risalah itu memuat materi yang tidak termuat dalam kitab-kitab yang besar. Belum memuat nih ya, jadi keterangan-keterangannya katsirun, kebanyakan minal kutubi, dari beberapa kitab al-kibar yang besar. Jadi keterangan-keterangan di sini dalam kitab-kitab besar belum tentu ada gitu. Lalu kemudian amaroni ba'dul a'izzati ala an ashrahaha syarhon wajizan. Kemudian damithan salisan la awison wala syarshan. Kemudian wufud tadi amaroni ya, maka telah memberikan tugas ni kepadaku ba'dul a'izzati, siapa sebagian ulama terhormat, ala an ashrahaha, untuk supaya menjelaskan, siapa saya mensyarahi ya, mengomentari pada risalah, syarhan wajizan, dengan bentuk syarah yang singkat, damisan padat, salisan dan mudah, la awison, yang tidak sulit, wala syarsan, dan tidak rumit dipahami. Ya, ada tulisan kode 1, qauluhu damisan salisan, maksudnya ya. Huma ala wazni katifin bimakna wahid wa huwa sahlu, jadi maknanya mudah. La awison, itu ada kalimat awison, syu'ban, susah, berarti la awison berarti enggak susah. Minta supaya kitab ini dijelaskan, disyarah, dokumentari dengan mudah. Wala syarsan ay ghalidhan syadidan kama fil qamus. Jadi ucapan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kalimat damisan salisan itu ya, kedua kalimat itu mengikuti wazan katifin ya, dengan satu makna, yaitu mudah. Dan ucapan beliau la awison maksudnya adalah tidak menyulitkan, dan ucapan beliau wala syarsan ya, maksudnya adalah sangat berat sekali, jadi sangat butuh pemikiran mendalam, sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Qamus. Kemudian famtalathu amrohu, kemudian aku memenuhi amrohu, akan tuntutannya. Wa inni lastu min hadal qabili, wa inni, dan sesungguhnya aku, artinya padahal sebenarnya saya, lastu, tidaklah saya, min hadal qabili ya, tidak dalam kapasitas ini, wala astati'u an asluka illa bitaufiqillahi ta'ala hadas sabila, wala astati'u, dan aku tidak sanggup, an asluka, untuk menuju kepada itu,
illa bi taufiqillahi, kecuali dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hadas sabila, untuk menjalani tugas ini. Jadi kata beliau, kendati bentuknya yang kecil, ya, kitab ini ringkasannya yang bagus, namun risalah itu, kitab Sulamut Taufik itu memuat materi yang tidak termuat dalam kitab-kitab besar. Maka setelah memberikan tugas kepadaku beberapa ulama terhormat ba'dul a'izzah untuk menguraikan risalah tersebut dalam bentuk syarah yang singkat, padat, dan juga mudah, yang tidak sulit dan tidak rumit difahami. Kemudian saya memenuhi ketuntutannya. Apa yang diminta oleh ulama-ulama yang terhormat itu saya lakukan. Padahal kata beliau dalam pengakuannya, sebenarnya saya tidak dalam kapasitas ini dan saya tidak sanggup kecuali dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani tugas ini. Wa innama raja'i fid dukhuli tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun wad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighasatal lahafani. Wa innama raja'i, dan sesungguhnya harapanku, fid dukhuli, untuk masuk atau di dalam masuk, sungguhnya harapanku masuk ke ranah ini, tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang berada dalam sabda ini. Mudah-mudahan masuk dalam sabda ini ketika memang beliau mencoba untuk melakukan tugas itu. Beliau ingin seperti yang berada di dalam hadis ini. Kullu ma'rufin, setiap perbuatan yang baik, shadaqatun, itu bernilai sedekah. Waddalu 'alal khairi, dan adapun orang yang menunjukkan 'alal khairi, kepada kebaikan, kafa'ilihi, akan mendapat pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wallahu, dan adapun Allah, yuhibbu, mencintai siapa Allah, ighasatal lahfani, menyukai siapa Allah akan menolong orang yang bersedih hati. Ini ada sedih hati di dalam permintaan orang-orang yang meminta kepada beliau. Ini saya kepingin dan butuh penjelasan yang sangat mudah dipahami dari kitab tersebut. Padahal ini bagus, karena di kitab-kitab yang lain itu tidak pernah dijelaskan, belum tentu ada. Nah, jadi beliau itu melanjutkan tugasnya, mudah-mudahan masuk dalam hadis ini, pahalanya dapat gitu. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allahu. Nah, ini dalam Quran surah At-Tolak, ya, ayat ke-7. Surat ini pada surat yang ke-65. Waman kudiro, ya, dan siapa saja orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ma itu harta, sesuatu apapun lah yang ia mampu, gitu ya. Kemudian apalagi tujuan beliau melanjutkan tugasnya, wa qasdit tabarruka bil ulama bil akhdi min aqwalihimil fadaili. Wa qasdi, dan tujuan saya, ya, at-tabarruku. Wa qasdi, adapun tujuan saya, kata beliau, at-tabarruku ialah untuk mencari barokah, bil ulama'i, dari para ulama, bil akhdi, melalui pengutipan, aqwalihim, min aqwalihim, dari pendapat-pendapat ulama, al-fadaili, ya, yang istimewa, ulama-ulama yang istimewa, tabarruk. Jadi melanjutkan syiar agama Islam. Fa inna man arada jasadahu lil matari asabahu tallun illam yusibhu wabilun. Jadi kata beliau, fa inna man, maka sesungguhnya seseorang, arada, yang menyodorkan siapa orang, jasadahu, akan tubuhnya, lil matari, kepada hujan, asabahu tallun, niscaya hujan rintik akan menimpa tubuhnya. Illam yusibhu wabilun, jika hujan lebat tidak menimpa
tubuhnya. Artinya nggak bisa basah semuanya, paling tidak ketika ada hujan kita menengadahkan tangan atau kita hujan-hujanan, paling tidak ya terkena air lah begitu. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala perbuatan itu akan dinilai atau akan dapat pahala binniyati, sebab niat-niat yang baik. Wasamaituhu, dan memberikan nama siapa saya, artinya pada kitab syarah tadi ya. Apa namanya? Miraqata su'udit tasdiqi fi syarhi sullamit taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Nama kitabnya adalah Mirqatu Su'udit Tasdiq. Mirqatu Su'udit Tasdiq. Nah, Mirqatu Su'udit Tasdiq ini yang ngarang adalah siapa? Imam An-Nawawi. Sedangkan ini tadi Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan seterusnya. Nah, ini tadi tentang kalimat-kalimat yang sudah dijelaskan di atas ya. Nah, ada catatan kaki. At-tillu ini adhaful matar. Paling lemahnya hujan, berarti rintik-rintik. Wa jam'uhu tilalun. Wal wabil al-matur syadid ad-dakhmul qadri. Jadi lebat gitu maksudnya. Dijelaskan tentang tadi kalimatnya susah gitu ya. Minta supaya dikomentari, disyarahi dengan begitu mudah, gampang. Ini surah At-Talaq tadi ya. Nah, sedangkan yang ini bintang tadi itu tujuannya apa? Kalau enggak dapat semuanya, ya paling tidak dapat sedikit. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu gitu. Lah enggak bisa didapatkan semua, paling tidak sedikit dapat gitu. Artinya tentang kebarokahan, tujuan dari beliau mengarang kitab ini, apa tujuannya tadi begitu. A'ani Allah taala ala ikmalihi. Mudah-mudahan atau semoga memberikan pertolongan ini kepadaku Allah taala, siapa Allah taala, ala ikmalihi, dalam melengkapi kitab ini, wa ja'alahu khalisan liwajhihi, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kitab itu sebagai amal perbuatan yang ikhlas, bikaramihi wa ifdalihi, dengan sebab kemurahannya Allah Subhanahu wa taala dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fala mahraba illa ilaihi. Karena apa? Karena tidak ada tempat pelarian illa ilahi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika susah mau ke siapa lagi? Mau bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala i'timada illa alaihi, dan tidak ada kelayakan penyandaran ya. Al-i'timad itu berpegang teguh ya, menyandarkan diri, illa alaihi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dialah zat yang mencukupiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrahi urusan. Fa as'aluhu sitra al-jamilah. Fa as'aluhu sitra al-jamilah. Maka aku memohon kepada Allah as-sitra, akan sebentuk tirai penutup al-jamilah yang indah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-musannifu, siapa pengarang kitab ini, siapa itu adalah Syekh Abdullah bin Husain ya, pengarangnya. Berarti pengarang yang dimaksud di sini adalah kitab Sullamut Taufiqnya. Beliau mengatakan apa? Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya, baik, kita bahas syarahnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita maknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kita pembahasan pada karangan kitab Imam An-Nawawinya sekarang. Ai bikulli ismin min asma'i dzatil mausufi bi sifatil kamali uallifu. Nah, maksudnya kenapa beliau ini
menyebut bismillah. Nah, kemudian dikomentari oleh Imam An-Nawawi. Apa sih maksudnya kok nyebut bismillah? Beliau itu Habib Abdullah bin Husain. Maksudnya bikullismin, ya. Dengan menyebut setiap nama min asma'id dzati, dari nama-nama zat, artinya dari nama-nama Allah, al-mausufi, yang sifatnya ya bisifatil kamali, dengan sifat kesempurnaan. U'allifu, aku mengarang kitab ini. Nah, kalau dalam kitab-kitab yang lain, tafsir daripada bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim itu lil musahabah ma'at tabarruk. Baknya ini, baknya berfaedah lil musahabah ma'at tabarruk, minta senantiasa diawasi oleh Allah, diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'at tabarruk. Jadi selain minta selalu bersama dengan Allah ketika kita mengucapkan bismillah, maka juga mengharap barokah. Apa yang dilakukan itu ada barokahnya. Nah, jadi kalau kita mau bekerja bismillahirrahmanirrahim, berarti itu dalam pekerjaan kita minta ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika sudah seperti itu minta ditabarruki. Nah, dengan catatan apa? Amal ibadah yang dilakukan, yang diawali dengan bismillah itu tentunya bersamaan selalu dengan ridhonya Allah. Tapi kalau enggak bersamaan dengan ridhonya Allah, enggak usah baca bismillahirrahmanirrahim, begitu. Minum bir umpama, naudzubillah ya, minum minuman baca bismillah, haram hukumnya, haram. Jadi dengan yang baik. Fallahu ismun limawjudin wajibil wujudi. Fallahu, maka adapun lafaz Allah, ismun adalah sebuah nama, limawjudin, bagi zat yang wujud, wajibil wujudi, yang wajib kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mausufun bisifati, yang disifati dengan sifat-sifat atau kesempurnaan. Munazzahatin anil afat, lagi maha suci, anil afati, dari sifat-sifat tercela. La syarika lahu fil makhluqat, yang tidak ada sekutu itu maujud, lahu bagi Allah Subhanahu wa taala, fil makhluqati, di antara segenap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ternafikan, tersucikan sifat-sifat Allah itu anil afati, daripada sifat-sifat yang tercela. Kemudian tidak ada sekutu bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya. Sifat wajibnya wajib ada. Kalau kita makhluknya belum tentu wajib ada. Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fi'lu mumkinin au tarkuhu, itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan, mau mengadakan, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau meninggalkan juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Faqauluna wajibul wujud. Nah, ini kita bahas kalimat wajibul wujud, kata beliau Imam Nawawi. Adapun ucapanku, kata Syekh Nawawi, wajibul wujudi, nyatanya lafaz wajibul wujud raddun ala man qala innallaha jismun, adalah untuk menolak alaman atas orang atau kalangan orang yang berkata innallaha jismun, sesungguhnya Allah itu adalah jisim. Kalimat ini menafikan kalimat Allah itu berwujud. Li'annahu idza kana jisman yakunu jaizul wujudi. Yakunu jaizul wujudi. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah, idza kana jisman, apabila Allah itu berupa jisim, wujudnya Allah berupa jisim, yakunu, maka kondisi atau adanya Allah jaizal wujudi, itu suatu yang mungkin wujudnya. Karena tidak berjisim, maka wajibul wujud, bukan
jaizul wujudi, tapi wajibul wujud, wajib adanya, bukan berkemungkinan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibahas satu-satu nih. Wa qauluna mausufun bisifati. Dan adapun perkataannya Imam Nawawi mausufun bisifati, lafaz mausufun bisifati artinya Allah bersifat dengan sifat-sifatnya. Apa maksudnya itu? Raddun. Nah, ini penolakan lagi nih. Alal mu'attalina nafina li sifatil ma'ani. Jadi kalimat mausufin bisifati di sini adalah bentuk menolak ya. Alal mu'attalina, atas kalangan al mu'attalin yang membatalkan, an-nahina nyatanya kalangan penolak li sifatil ma'ani, akan sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud itu sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluna munazzahin anil afat. Kemudian ada lafaz Allah itu suci dari sifat-sifat tercela. Kenapa harus disebut itu? Maksudnya dari Habib Abdullah bin Husain itu menyampaikan mausufun bisifati. Nah, munazzahun anil afat, apa maksudnya? Jadi kita kan tidak paham begitu. Kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan raddun ala man wasafahu ta'ala bin naqaisi, adalah sebuah penolakan. Lafaz itu merupakan sebuah penolakan alaman, atas kalangan wasafahu yang mensifati siapa, manhu kepada Allah Ta'ala, bin naqaisi dengan sifat-sifat yang kekurangan ya. Jadi Allah itu tidak butuh sama kita. Nah, begitu. Sifat kekurangan Allah itu tidak ada. Makanya munazzahun anil afatih, Allah itu suci dari sifat-sifat yang tercela. Nabinya saja yang diciptakan Allah jauh daripada sifat-sifat tercela, apalagi yang menciptakan, kan begitu. Kehendaknya Allah menciptakan Nabi Muhammad itu sempurna. Allah apalagi. Tapi nggak bisa dibandingkan dengan makhluknya kalau Allah. Wa qauluna la syarika lahu fil makhluqat. Kata Imam Nawawi ada kalimat nih, la syarika lahu fil makhluqat. Allah itu nggak ada sekutu, nggak bisa disamakan dengan makhluk ciptaannya. Raddun alal qadariyatil alqailna innal abda yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyata ahlakahumullahu ta'ala. Jadi kalimat Allah itu tidak ada sekutu baginya di antara segenap makhluk ciptaannya adalah raddun ya, kalimat penolak itu. Itu nolak itu kalimat alal qadariyatil qailina, yaitu atas orang yang berpendapat qadariyah ya, qadariyah. Jadi pendapat ini ada nomornya nggak di situ? Enggak ada. Jadi pada masalah ini ya, sebagaimana adanya, sesungguhnya kalangan qadariyah ini mereka tidak berpendapat sesungguhnya makhluk adalah sekutunya Allah. Enggak berpendapat sesungguhnya makhluk itu adalah sekutunya Allah. Kalau tidak demikian, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir tanpa adanya perbedaan pendapat. Jadi disertai bahwasannya tidak ada yang berpendapat tentang kekufuran mereka. Ulama lain dari kalangan ahli tahqiq, ahli sunnah wal jamaah, maka berhati-hatilah. Nah, jadi kita bahas lagi. Ini adalah bentuk penolakan atas kalangan qadariyah. Al-qadariyah. Yang berpendapat al-qailina, mereka semua berpendapat innal abda yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyah. Sesungguhnya seorang hamba bisa menciptakan berbagai perbuatannya yang bersifat upaya sendiri. Jadi seakan-akan bukan Allah gitu ya. Apalagi berarti Allah yang melakukan. Nah, berarti sama dengan makhluknya begitu. Ahlakahumullahu ta'ala. Maka di sini kalimatnya apa? Semoga Allah Ta'ala menghancurkan mereka begitu. Warrahmanu mufidu jalailin ni'ami. Sedangkan Ar-Rahman adalah zat yang melimpahkan anugerah yang besar, yang kasat mata.
Warrahimu mufidu daqaiqiha. Sedangkan ar-rahim itu adalah zat yang melimpahkan anugerah yang halus yang tidak kasat mata. Ya katakanlah begini, Ar-Rahman itu dalam bentuk sifatnya mufidul jalailin ni'am. Ya. Kadang di dalam kitab yang lain Ar-Rahman itu disebut al-mun'imu bi jalailiha gitu. Zat yang berikan nikmat anugerah dengan yang agung-agung. Nah, kalau lebih rincinya lagi yang kasat mata, gampangnya kayak mata kita nih agung, tujuannya adalah untuk melihat ya. Tujuannya untuk melihat, gunanya itu yang agung, paling agung. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan Ar-Rahim, itu adalah zat yang memberikan nikmat yang tidak kasat mata, yang kecil-kecil. Dari fungsi yang paling besar dari mata kita itu melihat, maka di sisi lain sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala membuatkan sebuah mata kita itu indah ya, yang pekat hitamnya, yang putihnya, cara berkedipnya, alisnya. Kemudian mata ini memperbagus, memperindah ciptaan kepala kita, begitu. Nah, itu sifat al-mufidu lidaqaiqiha. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut berikutnya. Alhamdulillah ay tsana'u bi kulli kamalin lillahi li'anna al-kamala imma qadimun fa huwa wasfuhu wa imma hadithun fa huwa fi'luhu. Alhamdu, adapun segala puji, ay tsana'u, yakni sanjungan bi kulli kamalin, dengan segala kesempurnaan, lillahi adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal kamala, karena sungguhnya kesempurnaan, imma qadimun, ada kalanya qadim, yaitu terdahulu tanpa permulaan. Jadi kesempurnaan itu ada kalanya milik Allah itu terdahulu tanpa ada permulaan. Fahuwa wasfuhu, yaitu sifatnya Allah. Jadi qadim itu sifat Allah, wujud, qidam, qadim. Wasfuhu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa imma hadithun, dan ada kalanya hadits, artinya baru permulaan. Fahuwa fi'luhu, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu setelah ada makhluknya baru diberlakukan semuanya itu. Makanya qada, qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah di zaman azali. Itu sifatnya Allah. Yang dulu berarti yang qadim ya. Ketetapannya Allah itu apa? Bahwa akan lahir seorang makhluk namanya Mubarak pada tahun sekian, harinya sekian, jamnya sekian. Nah, tapi belum terjadi nih. Nah, itu qadim. Hadis, tindakan Allah fi'luhu, itu adalah qadar. Nah, ketika sudah mau diciptakan oleh Allah baru terjadi begitu. Nah, ibarat kita kalau dalam kehidupan sehari-hari, umpama Bapak Gubernur ingin menjadikan jalan di Kota Denpasar ini seperti ini gitu. Jadi gambaran itu sudah ada. Itu qadim. Dulu ya wacananya nih seperti ini, gambaran tuh arsiteknya seperti apa, itu qadim. Nah, setelah mulai penggarapan, bahan-bahan ada, yang bekerja ada, tuh qadarnya gitu. Rabbil alamina, zat yang memelihara alam raya, ay jami'il makhluqina, yakni seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fir'aun ini bertanya, qala ya. Fir'aun bertanya dalam Quran surah Asy-Syu'ara ya, ayat 23 24. Fir'aun bertanya, wa ma rabbul alamin, siapa Tuhan semesta alam itu. Nggak pakai ma di sini, nggak pakai man, karena dulu Fir'aun kan nganggapnya patung itu sebagai Tuhan, benda umum ini ya. Qala rabbus samawati wal ard, kemudian Nabi Musa menjawab rabbus samawati wal ard,
Tuhan itu adalah Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, begitu kata Fir'aun. Wa la yahsi adadal alamina ahadun illa Allah Ta'ala. Wa la yuhsi, ya. Dan tidak akan sanggup menghitung adadal alamina, akan hitungan bilangan isi seluruh alam ini, ahadun, siapa seorang pun, illallahu ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dalam Al-Quran Al-Mudaththir ayat 31, wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui, junuda rabbika, akan tentara Tuhanmu, illahu, melainkan Allah sendiri. Hada muktabasun minal fatihati. Hada, hal ini perkataan pengarang bismillahi sampai rabbil alamin, minal fatihati, dari surah al-fatihah. Tuh. Fala afdhala minhu likaunihi min ta'limillahi ta'ala wa lihada ikhtarahu. Fala afdhala, maka tidak ada yang lebih afdal, minhu, dari pengutipan itu, likaunihi, karena keberadaannya, min ta'limillahi ta'ala, berasal dari pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala, wa lihada ikhtarahu, dan karena itulah beliau memilihnya. Jadi tidak ada yang lebih afdal dari pengutipannya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena keberadaannya berasal dari pengajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ngajarin kalimat itu Allah tuh, yang menginformasikan melalui wahyunya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjut pada ngaji berikutnya, belajar berikutnya, mutalaah berikutnya. Ini kitab sangat bagus sekali ya, dan sangat banyak terjadi di kalangan kita itu, nanti akan kaget, ternyata hukumnya begini ya, tentang zina mata dan lain sebagainya, zina tangan ya, zina mulut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.